itu 3 sulingan 10 kilo Mas ya. Nah, Bu Eti, ini kan tunggu-tunggunya besar-besar sekali Bu ya? Iya Mas. Ini semua ini Ibu dapatkan dari mana nih Bu? Oh kita ada unit bengkel sendiri Mas. Ini Ibu mau produksi sendiri? Sendiri, bahkan kami menerima order dari luar juga. Oh jadi untuk bagi pengusaha yang mau menggeluti dengan bidang yang sama bisa mengorder di Ibu ya? Benar-benar Mas, kita juga jual bibitnya, jual alat sulingnya, nanti hasilnya kami terima hasil penyulingannya gitu. Jadi paripurna sekali Bu ya, semuanya lengkap di sini. Iya Mas. Kalau begitu sekarang kita kemana lagi nih Bu? Kita lihat kebun yuk Mas. Lihat kebun? Iya. Langsung. Di mana Bu? Di depan sana, kita jalan sedikit. Oke, mari ke sana Bu ya. Dalam sehari, usaha penyulingan Ibu Eti ini mampu menyuling sebanyak 3 ton sereh wangi. Dari daun sereh sebanyak itu, rata-rata akan menghasilkan 10 kg minyak sereh. Untuk kebutuhan bahan baku sebanyak ini, Ibu Eti telah menyiapkan sereh wangi di atas lahan perkebunannya. Hal ini dimaksudkan agar produksinya tidak terkendala. Udah kelihatan nih Mas. Nah ini yang baru dipanen 3 minggu ini Mas. Ini buat 3 minggu ya? Iya, ini udah 10 kali panen ya. Nah ini sudah beberapa kali panen ya Bu? Iya, ini udah 10 kali panen nih Mas. Panen, ya? Iya, ini kan panen kan kita 3 bulan sekali. Jadi ini cukup diambil daunnya saja Bu ya? Iya Mas, ini akan ambil daun. Akar-akarnya udah nggak perlu dibongkar lagi Bu ya? Enggak Mas, ini kan kalau panen segini nih nanti tumbuh nih, awal panen motongnya segini nih Mas. Nanti ini tumbuhannya ini 3 minggu ini Mas. Ini akan tumbuh terus saja Bu ya? Terus Mas. Jadi emang perawatannya tadi nggak terlalu sulit sekali Bu ya? Enggak Mas, cuma setelah pakai mesin pemotong rumput ini kan habis mati sendiri. Baru kan ini kelihatan nongol, baru kita panen. Nah, pemotongan rumput-rumput liar itu dilakukan kapan Bu? Setiap menjelang panen. Hanya menjelang panen saja menjelang ya? Panen Berarti tidak saja. ada rutinitas berkala ya Bu ya? Enggak ada Mas. Memang ya sekalian panen, sekalian babat rumput gitu Bu ya? Iya. Dan kan ini kan tumbuhannya sejenis rumput liar Mas. Ini kan Mas Gatot dia sendiri, ini tidak pernah dipupuk sama sekali dari awal menanam. Tapi kalau memang kita mau sedikit keluar biaya lebih bagus, nggak apa-apa dipupuk gitu. Ya? Iya. Nah, bibit seperti apa yang dianjurkan untuk menanam sereh ini Bu? Kalau bibit itu yang minimal 8 bulan ke atas Mas. 8 bulan ke atas? 8 bulan ke atas. Oh, setelah 8 bulan ke atas baru bisa dijadikan bibit? Bisa dijadikan bibit. Bisa dikasih tunjuk Bu seperti apa bibitnya Bu? Ini ya. Nah begini Mas Gatot. Sebelum 1 tahun itu nggak boleh dijadikan bibit Mas. Ini akarnya kita biarin, sini kita buang. Nanti kita potong, nggak boleh yang ada daunnya dan nggak usah ya yang belum keluar ruas kan, kalau udah tua keluar ruas tuh Mas Gatot. Terus ini nanti bibit itu nggak keluar dari sini Mas, ini kan nanti kita potong. Potong langsung ya? Potong, bibit ini nanti keluarnya dari akar sini nih. Oh, dia tumbuh tunas sendiri ya Bu? Tumbuh tunas, ini tumbuh tunasnya nanti dari sini. Nanti satu rumpun ini bisa jadi 20 atau 30 rumpun Mas. Seperti ini Mas Gatot lihat sendiri. Ini udah jadi beberapa rumpun, 20 rumpun ya Bu ya? Ada. Ada ya? Iya. Nah, kalau analisa ekonominya seperti apa sih Bu untuk menanam sereh ini Bu? Jadi kalau 1 hektar itu bisa minimal 15.000 stek beginian Mas. 1 kali
tanam satu kotak, satu lubang, bisa satu bisa dua, tapi lebih bagus satu supaya nggak terlalu banyak biaya. Terus jarak tanamnya bisa 50-50, bisa 75-75, seperti yang ini sekarang ada ini. Ini kan 75 cm 75. Jadi 1 hektar ini isinya 15.000, Mas. 1 hektar isinya 15.000 bibit ini ya, 15.000. Nanti kalau panen itu panen perdana itu kan 6 bulan. 6 bulan itu bisa minimal 2 kilo daun basah. Dia lebih lama Bu ya, 6 bulan ya Bu ya? Untuk pertama kali panen, berikutnya 4 bulan sekali. Oh gitu. Itu kenapa Bu bisa dikondisikan kayak gitu? Kalau yang kedua itu kalau terlalu lama nanti kan berbunga, Mas, karena udah tua. Iya, kita nggak boleh sampai berbunga. Kalau udah berbunga rendemennya kurang. Gitu ya. Iya. Kalau 1 hektar itu bisa menghasilkan berapa rendemen Bu? Kalau rendemen kan kalau 1 hektar itu kalau minimal 2 kilo daun basah, kita isi 15.000, berarti 1 kali panen pertama itu 60 ton ya, Mas? 60 ton? 60 ton. 60 ton kali harga sekarang, pasar sekarang ya, itu Rp300 sampai 500. Batang serai? Basah, daun basah seperti ini. Ya. Iya, jadi kalau panen perdana untuk petani, kalau 300 bisa 1 kali panen hasilnya 9 juta. 9 juta? Iya, panen perdana. Nanti berikutnya tentunya rumputnya tambah lagi bisa menambah gitu. Luar biasa Bu ya? Iya, Mas. Jadi peluang ini masih terbuka lebar sebenarnya Bu ya? Sangat-sangat lebar, Mas. Karena kan ini tumbuhan yang gampang tumbuh dimanapun, akarnya kuat. Jadi kalau ditanam di lahan-lahan yang kritis seperti ini, yang miring untuk menahan erosi, Mas. Jadi sangat bagus untuk di tanaman-tanaman yang di pegunungan yang miring, tanah tandus gitu, tanah Bu, ya? tandus. Dan kan ini penanamannya sangat sederhana. Ya. Untuk aturan tanamnya tadi Ibu bilang jaraknya bisa sampai 1 meter. Bisa 75 gitu Bu ya. Iya. Terus kedalaman ini Bu, kedalaman dari lubang yang akan ditanam seperti apa Bu? Kedalamannya 30 cm, Mas. 30 cm aja ya? Ya, Jadi 30 cm untuk luasnya juga 30 cm kita lubangin 30 cm, kedalamannya 30 cm terus ditanam miring. Ditanam miring? Iya. Ataukah kita mau praktekkan? Boleh, itu lebih bagus. Iya, kita praktekkan. Kita jalan lagi ke sana, Mas. Ya, silakan Bu. Nah ini Mas Gatot, Iya. ini cara menanamnya kan. Dalamnya 30 cm. Jadi jarak sini juga 30, sana 30, dalamnya 3 cm dan ditanam miring. Harus miring ya Bu ya? Harus miring Pak. Tapi kan nanamnya harus musim hujan juga Mas Gatot. Ini kenapa harus miring nih Bu ya? Karena kan nanti yang bertunas kan dari sini nih Mas, bukan dari sini. Nanti kan sekali tumbuh bisa langsung 3 tunas, 4 tunas gitu. Jadi akarnya memang biar langsung ngikat ke tanahnya ya Bu ya? Iya, lebih bagus miring biar cepet tumbuh. Nah, sebenarnya kalau serai ini ada kendalanya nggak sih Bu ya? Nggak ada Mas, hampir nggak ada. Karena ini sangat mudah tumbuh kan. Yang penting nanamnya waktu musim hujan. Karena kalau 1 bulan 2 bulan itu dia masa kritis. Kalau udah 2 bulan ke atas dia walaupun nggak ada air tetap kuat. Oh begitu. Jadi menanam lebih bagus bulan November, Desember, paling lambat bulan Februari. Disarankan seperti itu Iya, ya Bu ya? disarankan seperti itu. Jadi masih ada curah hujan yang tinggi sangat bagus.
Ini Mas Gatot nih produk kita. Ini produk hilirnya. Produk hilirnya seperti ini ya Bu? Iya, ini salah satu merek dari kami ya. Dari Apa nih? Kraftstoff. Kraftstoff. Ini bahasa Jerman. Ini hematnya sampai 25% Mas. Ini yang hijau solar, yang kuning bensin. Ini produk asli Sriwangi, dari Sriwangi. Ini bisa didapatkan di mana nih Bu? Saya menjualnya Mas. Langsung Ibu jual sendiri? Langsung. Tapi belum dipasarkan Belum. Pasar bebas ya Bu ya? Belum, kalau Mas Gatot mau jadi agen boleh. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Untuk pemirsa juga bisa ya Bu? Boleh, boleh. Bisa ya? Setelahnya juga jadi peluang usaha, produk hilirnya juga jadi peluang usaha juga Bu ya? Benar Mas Gatot. Ya Bu Eti udah capek banget ya sekarang. Dari tadi kita sudah ke perkebunan, melihat perkebunan serai dan pembuatan minyak serainya Bu ya, sampai juga dikasih tahu produk hilirnya seperti apa. Terima kasih banyak banget Bu ya. Iya Mas. Mudah-mudahan usahanya tetap lancar dan bisa memudayakan penduduk sekitar untuk bisa berusaha ya Bu ya. Amin, Ya. amin. Mas Gatot nih buat oleh-oleh nih. Oh saya dapat ya oleh-oleh Iya, ya. buat sampel. Nanti Oke, dikembangkan ke teman-temannya. Oh, iya. Bibitnya Mas? Bibit juga dikasih? Iya, bawa aja buat sampel di rezeki rumah. ya. Iya. Makasih banyak Bu ya. Ya, hati-hati di jalan, Ya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, sekian dulu kisi-kisi kali ini. Semoga usaha tadi menjadi salah satu usaha pilihan Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.